بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Para jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan apa-apa yang telah kita kaji dari hadis-hadis baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang berkaitan tentang hukum dari hukum-hukum amalan, buah karya dari Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, di mana beliau menulis sebuah karya dengan mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam menamakannya dengan Umdatil Ahkam, pokok-pokok hukum dari hadis-hadis baginda Nabi alaihi salatu wassalam, di mana alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita telah masuk ke dalam bab yang berkaitan dengan madhi, sehingga kita menjelaskan di pertemuan sebelumnya bahwasanya para ulama membagi ke dalam 4 bagian dari hal-hal yang keluar dari kemaluan seseorang. Para ulama membagi 4 hal dari hal-hal yang keluar pada kemaluan seseorang. Yang pertama kita jelaskan adalah madhi, di mana madhi ini adalah air yang keluar disebabkan karena syahwat. Setelah adanya syahwat, ini namanya madhi. Maka madhi itu keluar setelah adanya syahwat, bukan bersamaan dengan syahwat. Ini bedanya dengan mani. Kemudian madhi itu adalah air yang keluar tidak disertai dengan kenikmatan, berbeda dengan mani, air yang keluar yang disertai dengan kenikmatan. Kemudian perbedaan yang ketiga ialah air madhi itu keluar tidak dirasakan, tidak disadari. Adapun air mani keluar disadari dan dirasakan. Sehingga ini perbedaan antara madhi dan mani. Maka jenis yang pertama yang para ulama membaginya tentang hal-hal yang keluar dari kemaluan adalah madhi. Kemudian yang kedua adalah air mani. Yang ketiga ialah air kencing. Air kencing telah dimaklumi bentukannya dan ciri-cirinya. Adapun hal yang keempat ialah al-wadi, di mana al-wadi ini adalah air yang keluar setelah keluarnya air kencing. Dan kadangkala al-wadi ini adalah air yang keluar setelah air kencing sebanyak 1 tetes, 2 tetes ataupun 3 tetes yang terakhir. Ini nama al-wadi. Dan juga kita telah jelaskan hukum-hukumnya, bahwasanya al-madhi itu hukumnya najis. Wajib untuk dibersihkan kemaluan. Bahkan para ulama sebahagiannya mengatakan bahkan kedua telur yang berada di bawah kemaluan itu pun juga harus dibersihkan. Ketika yang keluar adalah air madhi, hukumnya najis. Kemudian air mani hukumnya suci.
Air mani hukumnya suci. Hanya saja seseorang yang keluar air maninya, maka ia berada di atas hadas yang besar, sehingga untuk mengangkatnya mesti mandi wajib. Mandi wajib. Yang ketiga, air kencing. Air kencing jelas hukumnya najis dan ia membatalkan wudu. Sebagaimana madhi pun juga demikian, membatalkan wudu dan wajib untuk dibersihkan. Kemudian yang terakhir adalah al-wadi. Al-wadi ini hukumnya sama seperti air kencing, sama-sama najis dan wajib untuk dibersihkan dan juga membatalkan wudu. Maka ini dari hal-hal yang telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, untuk kita masuk ke dalam hadis yang ke-25, hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah mengatakan, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau berkata, kuntu rajulan madza'a wa kuntu astahyi an as'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li makan ibnatihi fa amartu al-Miqdad ibn al-Aswad fasa'alahu faqala yaghsilu dhakarahu wa yatawadda, wa lil Bukhari tawadda waghsil dhakarak, wa li Muslim tawadda wandah farjak. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau berkata, Ali bin Abi Thalib berkata, aku adalah seseorang madza. Apa itu madza? Kata Ali bin Abi Thalib, aku adalah seseorang yang sering keluar air madhinya. Ali bin Abi Thalib adalah seseorang yang sering keluar air madhinya, dan dimaklumi bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an adalah seorang menantu dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Itu disebabkan karena baginda Nabi alaihi salatu wassalam menikahkan Ali bin Abi Thalib kepada anak perempuan satu-satunya baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang bernama Fatimah. Maka ini di antara kemuliaan yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Mengapa demikian? Karena Ali bin Abi Thalib adalah seseorang yang telah menikah dengan wanita terbaik dari wanita umat baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu Fatimah. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya dirinya ini adalah seseorang yang sering keluar air madhinya, dan manusia itu ketika berkaitan dengan air madhi, manusia itu terbagi ke dalam 3 jenis. Manusia itu ketika berkaitan dengan air madhi, maka manusia itu terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama ialah manusia yang memang tidak keluar air madhinya secara mutlak kecuali dalam kondisi syahwat saja. yakni air madhinya tidak pernah keluar kecuali dalam kondisi syahwat saja. Bahkan sangat sedikit pun juga air madhinya keluar ketika ia memiliki syahwat. Dan ini ada di antara jenis-jenis manusia seperti ini. Manusia yang air madhinya sangat jarang keluar, bahkan bersamaan dengan adanya syahwat, setelah adanya syahwat air madhinya pun juga tidak keluar. Ini ada jenis orang seperti ini, dan ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua ialah jenis seperti Ali bin Abi Thalib, seseorang yang sering keluar air madhinya, entah datang syahwatnya ataupun tidak, air madhinya sering keluar. Jenis yang ketiga ialah pertengahan, orang yang normal.
bahwasanya air madinya baru benar-benar keluar setelah adanya syahwat pada dirinya. Setelah adanya syahwat pada dirinya. Jikalau tidak ada syahwat pada dirinya, maka air madinya tidak keluar. Maka manusia itu ketika berkaitan dengan air madi terbagi ke dalam 3 jenis ini. Dan Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam jenis yang kedua. Seseorang yang sering keluar air madinya. Maka beliau mengakui dalam hadis ini bahwasanya beliau, yakni Ali bin Abi Thalib, adalah seseorang yang sering keluar air madinya. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, wa kuntu astahyi an as'ala an-nabi, dan saya malu untuk menyampaikan hal ini kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Mengapa? Limakan ibnatihi, disebabkan karena aku menikahi putrinya. Disebabkan karena aku menikahi putrinya. Maka di sini ada faedah yang dapat kita ambil. Apa itu? Seseorang itu tidak disarankan dan juga seseorang itu tidak layak berbicara tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan kemaluan kepada mertuanya. Ini di antara hal-hal yang kita dapati sebagai faedah dalam hadis ini, yaitu manusia sangat tidak layak ketika ia bersama dengan mertuanya malah membicarakan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan kemaluan. Maka inilah kondisi di mana Ali bin Abi Thalib berada di atasnya. Malu menyampaikan hal ini kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam sebagai pemberi hukum, sebagai pencetus hukum. Malu beliau radhiyallahu an untuk bertanya kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, disebabkan karena baginda Nabi adalah mertua beliau, sedangkan anaknya, anak dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam, adalah istri beliau sallallahu alaihi wasallam wa radhiya an. Maka beliau malu untuk menyampaikan hal tersebut, dan tentunya sifat malu pada perkara-perkara seperti ini bahagian dari sifat malu yang terpuji. Karena perkara yang sedang dialami oleh Ali bin Abi Thalib adalah perkara-perkara yang memang manusia harus malu di atasnya. Karena sifat malu itu terbagi dua, para jemaah sekalian. Ada sifat malu yang terpuji dan ada sifat malu yang tercela. Sifat malu yang terpuji ialah sifat yang diamalkan, diaplikasikan pada perkara-perkara yang memang manusia malu di situ. Seperti perkara-perkara yang berkaitan dengan kemaluan. Seseorang wajib malu pada perkara-perkara seperti ini. Tapi juga ada jenis yang lain dari sifat malu, yaitu sifat malu yang tercela. Seperti apa? Seseorang yang memiliki sifat malu pada perkara-perkara yang semestinya dirinya tidak malu. Seperti apa? Bertanya tentang suatu hukum, selama hukum tersebut berkaitan dengan ibadahnya dan tidak berkaitan dengan hal-hal yang memang manusia harus malu di dalamnya, seperti perkara-perkara yang berkaitan dengan kemaluan. Apatah lagi ia sedang berbicara kepada mertuanya. Apatah lagi ia sedang berbicara kepada mertuanya. Maka sama halnya malu di dalam menuntut ilmu, ini pun juga bahagian dari sifat malu yang tercela. Maka Ali bin Abi Thalib menyampaikan kondisi diri bahwasanya ia adalah seseorang yang sering keluar air madinya, dan beliau malu untuk menyampaikan hal ini kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam karena kedudukan Nabi sebagai mertuanya dan kedudukan anaknya sebagai istri beliau radhiyallahu anhu. Maka sifat malu ini bahagian dari iman. Karena baginda Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, al-haya minal iman. Sifat malu itu bahagian dari iman. Bahagian dari iman. Maka kata Ali bin Abi Thalib, aku malu untuk menyampaikan hal ini kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam karena kedudukan anaknya kala itu yang sedang menjadi istri beliau. Malu pada perkara-perkara yang berkaitan dengan syahwat dan kemaluan, sedang istri beliau saat itu adalah anak dari baginda Nabi
alaihi salatu wassalam. Maka beliau pun malu. Karena sifat malu ini, beliau pun memerintahkan salah seorang sahabat yang lain dari sahabat-sahabat baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu Al-Miqdad Ibnul Aswad, di mana Ali bin Abi Thalib dengan Miqdad Ibnul Aswad adalah seseorang yang memang memiliki pertemanan yang sangat mendalam, benar-benar bersahabat, benar-benar bersahabat. Maka Ali bin Abi Thalib tidak malu menceritakan hal ini kepada sahabatnya, tidak malu menceritakan kondisinya kepada para sahabatnya. Itu pun ia sampaikan kondisinya ini kepada sahabatnya agar sahabatnya ini menyampaikannya kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Miqdad Ibnul Aswad pun setelah mendengar kondisi dari Ali bin Abi Thalib mendatangi baginda Nabi alaihi salatu wassalam, fasa'alahu. Kemudian Miqdad Ibnul Aswad bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang perkara ini, tentang perkara ini. Maka apa jawaban dari Nabi alaihi salatu wassalam? Kata beliau, yaghsil dzakarahu wa yatawadda. Hendaknya dirinya mencuci kemaluannya dan berwudu. Hendaknya dirinya mencuci kemaluannya. Ketika air madi itu keluar, hendaknya ia mencuci kemaluannya dan berwudu. Tentunya Miqdad Ibnul Aswad ketika bertanya kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam tentang perkara ini, Miqdad Ibnul Aswad tidak mengabarkan Nabi bahwasanya kejadian ini terjadi pada diri Ali, tidak. Tapi Miqdad Ibnul Aswad hanya bertanya bahwasanya di sana ada seseorang fulan, ia adalah seseorang yang sering keluar air madinya. Maka apa yang harus dilakukan oleh orang ini? Maka baginda Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, yaghsil dzakarah wa yatawadda. Hendaknya ia cuci kemaluannya, kemudian ia berwudu. Di riwayat Al-Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan, ighsil dzakara wa tawadda. Cucilah kemaluanmu, kemudian berwudulah. Di riwayat Al-Imam Muslim, tawadda wandah farjak. Berwudulah dan cucilah kemaluanmu. Maka ada tiga riwayat. Riwayat yang pertama, cucilah kemaluanmu, kemudian berwudulah. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari, dan ia adalah riwayat yang kedua, cucilah kemaluanmu dan berwudulah. Riwayat yang pertama dan riwayat yang kedua sama, yaitu cucilah kemaluanmu, kemudian berwudulah. Tapi yang menjadi pertanyaan di sini riwayat yang ketiga, riwayatnya Al-Imam Muslim. Kata Al-Imam Muslim, tawadda wandah farjak. Berwudulah, kemudian cuci kemaluanmu. Ini sebaliknya. Riwayat yang pertama dan yang kedua, cucilah kemaluanmu dan berwudulah. Malahan riwayat yang ketiga mengatakan berwudulah dan cuci kemaluanmu. Maka di sini ada perbedaan riwayat. Maka apa yang harus dilakukan ketika hal-hal seperti ini terjadi? Karena riwayat ini masing-masing adalah riwayat yang sahih. Riwayat dari Al-Imam Al-Bukhari dan riwayat dari Al-Imam Muslim. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, cuci kemaluanmu, kemudian berwudu. Dan ini yang kita lakukan. Ketika seseorang berada di atas hadasnya, apa yang ia lakukan? Ia cuci kemaluannya terlebih dahulu. Setelah ia cuci kemaluannya, maka ia baru berwudu. Malah datang riwayat dari Al-Imam Muslim, datang dengan sebaliknya. Berwudulah, kemudian cucilah kemaluanmu. Maka di sini ada beberapa permasalahan yang harus diperhatikan. Apakah boleh seseorang berwudu dulu baru membersihkan kemaluannya? Ini permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua, kalau memang boleh seseorang berwudu dulu kemudian mencuci kemaluannya, otomatis ia akan memegang kemaluannya. Apakah memegang kemaluan setelah seseorang berwudu tidak membatalkan wudunya? Maka ini dua permasalahan dari riwayat ini.
Saya ulang, riwayat Al-Imam Muslim yang mengatakan bahwasanya tawadda wandah farjak, tawadda wandah farjak, yakni berwuduklah kemudian cucilah kemaluanmu. Di sini ada dua permasalahan. Ketika baginda Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan berwuduklah kemudian cuci kemaluanmu, muncul permasalahan yang pertama, apakah boleh seseorang berwuduk dulu baru mencuci kemaluannya? Ini permasalahan yang pertama. Muncul permasalahan yang kedua, kalau memang boleh seseorang itu mencuci, kalau memang boleh seseorang itu berwuduk terlebih dahulu kemudian mencuci kemaluannya, bukankah memegang kemaluan ini bahagian dari hal-hal yang membatalkan wudhu? Maka ini dua permasalahan dari riwayat yang terakhir ini. Riwayat yang ketiga, riwayatnya Al-Imam Muslim. Maka permasalahan yang pertama kita jawab, apakah boleh seseorang berwuduk terlebih dahulu kemudian mencuci kemaluannya, baik dengan istinja dengan air ataupun dengan istijmar dengan batu-batu halus kecil ataupun tisu? Apakah boleh demikian? Jikalau kita melirik kepada pendapat jumhur ulama, siapa itu? Kebanyakan dari para ulama mengatakan tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Mengapa? Karena seseorang haruslah terlebih dahulu bersih dari hal-hal yang berkaitan dengan kemaluannya. Jikalau ia istijmar, maka wajib untuk beristijmar sebanyak 3 batu. Ini yang paling sedikit. Ini yang paling sedikit. Kemudian ia berwudu. Maka ini pendapat dari jumhur ulama. Tapi kebanyakan ataupun sebahagian dari para ulama mengatakan boleh-boleh saja, karena bukanlah salah satu dari syarat-syarat wudu ialah didahului dengan istinja ataupun istijmar. Tapi wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam, pendapat jumhur lebih selamat, pendapat jumhur lebih berhati-hati, pendapat jumhur lebih baik, sehingga hendaknya seseorang membersihkan kemaluannya terlebih dahulu, baru setelah itu dirinya berwudu. Permasalahan yang kedua, permasalahan yang berkaitan dengan memegang kemaluan. Apakah memang memegang kemaluan ini setelah seseorang berwudu itu membatalkan wudunya? As-sahih, pendapat yang benar di dalam masalah ini, masalah yang berkaitan dengan memegang kemaluan, bahkan ketika hal tersebut ia lakukan setelah dirinya telah berwudu, itu tidak membatalkan wudunya. Mengapa? Karena baginda Nabi alaihi salatu wassalam sendiri yang bersabda, innama huwa bid'atum mink, sesungguhnya kemaluanmu itu bahagian dari dirimu, sama halnya dengan kaki, sama halnya dengan tubuh, sama halnya dengan kepala, bahagian dari diri kita. Contoh kasusnya, jikalau seseorang telah berwudu kemudian tangannya menyentuh kakinya, apakah hal tersebut membatalkan wudunya? Tidak. Memegang dadanya, apakah hal tersebut membatalkan wudunya? Tidak. Memegang kepalanya, apakah kepalanya itu menjadi sebab dari sebab-sebab batalnya wudunya? Tidak. Kenapa? Karena kepala, dada ataupun kaki bahagian dari tubuh kita. Sama halnya dengan kemaluan ini. Kemaluan ini bahagian dari diri kita, sehingga memegangnya itu tidak menjadi masalah. Dan tidak membatalkan wudunya. Tapi yang dipersoalkan ketika ia memegangnya dengan cara-cara khusus. Ini yang dipertanyakan. Karena ada orang yang kadang cuma menyentuh kemaluannya dengan tangannya dengan cara-cara yang sama ketika ia menyentuh kakinya ataupun kepalanya ataupun dadanya. Ini tidaklah membatalkan wudunya. Tapi yang menjadi persoalan kalau ia pegang kemaluannya dengan cara-cara khusus. Apatah lagi ada syahwat di dalamnya. Maka dikhawatirkan adanya syahwat di situ.
ketika engkau pegang kemaluanmu dengan cara-cara khusus, dikhawatirkan madhimu keluar. Madhimu keluar. Dan telah kita sepakati, keluarnya madhi sedikit ataupun banyak membatalkan wudumu dan membuatmu harus untuk membersihkan kemaluanmu berdasarkan hadis Nabi, yaghsil dzakarah thumma yatawadda. Hendaknya ia cuci kemaluannya, kemudian ia berwudu. Maka rangkuman dari hukum memegang kemaluan, bahkan setelah hal tersebut ia lakukan setelah dirinya telah berwudu, ialah megang kemaluan itu tidaklah membatalkan wudu selama tidak ada syahwat di dalamnya. Kapan memegang kemaluan itu membatalkan wudu? Ketika ia memegang kemaluan tersebut dengan adanya syahwat. Dengan adanya syahwat. Maka ini hal-hal yang berkaitan dengan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Ada faedah yang lain yang hendaknya kita lirik pada hadis ini, karena hadis ini benar-benar mengandung banyak faedah. Salah satunya ialah bolehnya seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk meminta fatwa. Ali bin Abi Thalib malu kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, disebabkan karena beliau adalah orang yang sering keluar air madinya, dan ini perkara dari perkara-perkara yang memang seseorang wajib malu. Apatah lagi anak baginda Nabi alaihi salatu wassalam adalah istrinya, maka beliau malu untuk meminta fatwa pada perkara ini. Maka beliau memerintahkan sahabatnya Miqdad ibn al-Aswad, yang juga salah seorang sahabat Nabi, Ali bin Abi Thalib mewakilkan ataupun afwan Miqdad ibn al-Aswad menjadi wakil dari Ali bin Abi Thalib untuk memintakan fatwa ataupun hukum kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Maka dengan ini diambil kesimpulan seseorang boleh meminta diwakilkan untuk meminta fatwa ataupun meminta hukum pada seseorang yang berilmu. Kemudian dari hal-hal yang penting untuk kita perhatikan ialah bolehnya menyebutkan perkara-perkara yang di dalamnya kita malu tentangnya untuk mengetahui ilmu dan hukumnya. Seperti Miqdad menceritakan kisah dari seseorang tanpa menyebut nama Ali bin Abi Thalib kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam tentang perkara-perkara yang seseorang memang malu dengannya, malu tentangnya. Tapi untuk mengetahui hukumnya, mengetahui ilmunya, maka wajib untuk tetap menceritakan hal tersebut kepada orang-orang yang berilmu. Makanya baginda Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam sebuah hadis, innallaha la yastahyi minal haqq. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak malu dengan kebenaran, tidak malu dengan hukum yang berkaitan dengan kebenaran. Maka jikalau engkau memiliki satu perkara, tapi perkara-perkara ini adalah hal-hal yang sensitif, maka datang seorang diri kepada seorang ahli ilmu, tanyakan hukumnya seorang diri tanpa membawa orang lain, tanyakan hukumnya. Engkau masih malu, ceritakan, ibaratkan hal tersebut terjadi pada diri orang lain dan bukan pada diri ini dibolehkan dan tidak menjadi masalah. Apatah lagi tujuannya memang untuk mengetahui ilmunya dan mengetahui hukumnya Kemudian dari hal-hal yang berkaitan dengan hadis ini ialah sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam ketika diceritakan tentang kondisi ini, beliau katakan yaghsil dzakarah wa yatawadda. Hendaknya ia mencuci kemaluannya, kemudian ia berwudu. Maka dapat dipastikan keluarnya air madi mewajibkan pelakunya, mewajibkan pemiliknya untuk mencuci kemaluannya. Maka ini bahagian dari hal-hal yang penting untuk kita perhatikan.
Karena sebahagian orang itu hanya mencuci pakaiannya saja. Jikalau air madinya menyentuh pakaiannya ataupun jatuh ke celananya, maka kadang sebahagian orang hanya membersihkan celananya saja tanpa membersihkan kemaluannya, dan ini diantara hal-hal yang keliru. Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam ialah yaghsil zakarah, ia cuci kemaluannya, kemudian ia berwudu, Muncul pertanyaan yang lain, apakah kemaluan saja yang dicuci, ataukah kedua telurnya yang berada di bawah kemaluan itu juga wajib dicuci? Datang hadis dari hadis baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan tentang ini. Kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Al-Imam Ahmad, yaghsil dzakarah wa unthayai, ia mencuci kemaluannya dan mencuci kedua telur yang berada di bawah kemaluannya. Ini juga ada riwayat tentang hal tersebut. Tapi sebagian ahli ilmu menilai hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad ini, yang di dalamnya terdapat mencuci kemaluan dan mencuci kedua telur yang berada di bawah kemaluan seseorang, itu hukumnya dhaif. Makanya sebahagian orang mengatakan tidak perlu, yakni sebagian para ulama mengatakan tidak perlu. Tapi wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam, demi kesempurnaan, kebersihan kemaluan, ada baiknya untuk tetap mencuci kemaluan dan hal-hal yang berkaitan dengan apa-apa yang berada di bawahnya. Ini sebuah perkara yang mesti untuk kita juga perhatikan. Ada permasalahan yang lain. Seseorang, dan mungkin ini pernah ditanyakan di pertemuan sebelumnya, ada seseorang berada dalam safar, sedang melakukan safar, tiba-tiba air madinya keluar, tapi ia sedang berada dalam safar dan ia tidak mendapatkan air. Tapi bersamaan dengan itu waktu salat telah tiba. Maka apa yang harus ia lakukan? Yang harus ia lakukan ialah bertayammum. Cukup bertayammum, kemudian ia salat. Maka ini bahagian dari hal-hal yang berkaitan dengan hadis ini. Nah, kita berpindah ke hadis selanjutnya. Masih berkaitan dengan hadas dan kesucian. Hadis ini diriwayatkan oleh Abbad ibn Tamim dari Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini radhiyallahu anhu, beliau berkata, syukiya ilan nabi, dikeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan keluhan dari seseorang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Ar-rajulu yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fis salah. Seseorang mengkhayalkan, memiliki prasangka pada dirinya bahwasanya dirinya telah mendapatkan sesuatu di dalam salatnya. Maksud dari sesuatu di sini ialah terjadi sesuatu, entah keluar anginnya ataupun entah keluar kencingnya ataupun selainnya. Maka ini maksud dari keluhan dari seseorang yang disampaikan kepada Nabi, bahwasanya ada seseorang yang mengkhayalkan, memiliki prasangka bahwasanya ketika ia salat ada sesuatu yang keluar dari dirinya, anginkah ataupun air. Maka baginda Nabi alaihi salatu wassalam memberikannya jawaban secara tegas. Kata beliau, la yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Jangan ia tinggalkan salatnya sampai ia benar-benar mendengar suara atau mendapatkan bau, keluar kentut
Kadang ada terjadi di sebahagian orang. Jangankan di sebahagian orang, mungkin terjadi pada diri kita. Sudah di rakaat terakhir, tasyahud akhir, imam sudah mau assalamualaikum warahmatullah, tiba-tiba datang syaitan, keluar kentutmu. Ada perasaan itu kadang, ini keluar angin sedikit ini atau tidak. Ini kadang terjadi, bukan pada sedikit orang, pada kebanyakan orang. Tiba-tiba mungkin karena kurang baik cara duduknya, kemudian tiba-tiba datang prasangka, ini angin keluar atau tidak ini. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, jangan ia tinggalkan salat sampai ia mendengar suara ataukah mendapati bau. Kemarin ada sempat bertanya, kalau tidak ada baunya tapi ada suara, tapi sayangnya ia tuli, tuh ia orang tuli, tidak ada baunya tapi bersuara. Ini nih yang menjadi persoalan ini. Nah, kalau seperti itu wajib bagi orang di sampingnya untuk mengabarinya. Wajib. Kalau memang ternyata imam telah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, orang di sampingnya wajib mengabarinya. Wahai saudaraku, kalaupun ia tuli dengan gerakan isyarat ataupun tulis, wahai saudaraku, sejatinya telah keluar angin dari dirimu, maka hendaknya engkau mengulangi salat. Seseorang yang mendapati orang tersebut kemudian ia tidak memperingatinya, maka ia berdosa. Tuh, orang yang salat di sampingnya mendapati kondisi tersebut, malah ia tidak menyampaikan kepada orang yang salat tersebut, maka ia yang berdosa. Maka ini bahagian dari hal-hal yang penting untuk kita perhatikan. Di sini ada faedah, para jemaah sekalian. Faedah yang ajaib yang hendaknya kita pegang pada setiap perkara-perkara kita. Karena hadis ini bukan hanya tentang keraguan akan hadas atau tidak. Ini hadis sedang bercerita tentang ragu-ragu apakah dirinya ini sedang berada di atas hadas atau tidak. Akan tetapi hadis ini adalah kaidah di dalam banyak permasalahan-permasalahan fikih. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, jangan ia tinggalkan salatnya sampai ia mendengar suara atau mencium bau. Dan maksud dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam di sini bukan tentang suaranya dan bukan tentang baunya. Tapi yang diinginkan oleh Nabi di sini, apakah benar-benar ia yakin atau tidak? Maka jikalau tidak ada suara dan tidak ada bau, tapi dirinya yakin, bukan lagi prasangka, bukan lagi ragu-ragu, tapi benar-benar ia yakin bahwa keluar angin, tapi sayangnya tidak ada suara, sayangnya juga tidak ada bau, apakah dirinya wajib untuk mengulangi salatnya? Wajib, kata para ulama. Karena hakikat dari ucapan Nabi ini bukan tentang suaranya ataupun bukan tentang baunya, tapi yang diinginkan oleh Nabi di sini ialah hal-hal yang membuatnya yakin. Karena jikalau kita mendengar adanya suara, pasti kita yakin. Demikian juga ketika kita mencium bau, dari bau-bau angin, pasti kita yakin. Walaupun bukan kita yang kentut contohnya. Bukan kita yang kentut. Ada orang yang kentut. Datang baunya, kita yakin 100% ini ada orang kentut. Kita yakin. Maka maksud dari hadis ini, baginda Nabi menjelaskan bahwasanya diinginkan di dalam permasalahan ini adanya keyakinan. Adanya keyakinan. Yakin, benar-benar yakin bahwasanya ada angin. Entah ada suaranya atau tidak, entah ada baunya atau tidak. Sebagaimana seseorang yakin ketika tiba-tiba ada angin bau, padahal dirinya tidak kentut, tiba-tiba ada angin bau, dirinya langsung yakin ini pasti ada orang yang kentut. Kenapa? Karena permisalan inilah yang paling baik yang dipermisalkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam dalam perkara ini. Maka ini kaidah para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita tambah 3 menit, tidak mengapa, untuk menyelesaikan kaidah ini. Kaidah ini menjelaskan tentang satu hal. Catat kaidah ini. Al-aslu al-yaqin hatta yatabayyana khilafu. Hukum asal dari perkara-perkara itu adalah keyakinan. Kapan keyakinan ini runtuh? Kapan keyakinan ini runtuh? Ketika kebalikannya telah datang. Antum yakin sebelumnya berwudu,
Antum yakin sebelumnya berwudu. Tiba-tiba azan Isya. Antum tiba-tiba setelah azan Isya ragu. Ini saya kentut tadi ini atau tidak? Ini saya keluar angin ini atau tidak? Tapi sebelumnya engkau yakin engkau berwudu. Tiba-tiba datang keraguan. Apakah engkau hadas atau tidak? Maka kata para ulama, engkau adalah orang yang berwudu. Kenapa? Karena keraguanmu tentang hadasmu dan keyakinanmu tentang wudumu. Dan keyakinan tidak bisa dihilangkan hanya karena keraguan. Keyakinan itu baru hilang kalau engkau benar-benar yakin akan hadasmu. Maka ini diantara hal-hal yang penting untuk kita perhatikan. Contoh yang lain, saya ini baru-baru buang air kecil. Saya ini baru-baru buang air kecil. Tiba-tiba ingin sholat. Saya ragu, apakah saya sudah berwudu atau belum? Saya ragu, apakah saya sudah berwudu atau belum? Tapi saya yakin tadi itu saya kencing. Yang saya ragukan saat ini, apakah sudah berwudu atau tidak? Maka hukumnya engkau belum berwudu. Kenapa? Karena keyakinanmu ada pada engkau baru selesai dari kencing. Keraguanmu apakah dirimu berwudu atau tidak. Maka engkau tetap pada kondisi hadas karena keraguanmu berkaitan dengan wudu, sehingga keraguan ini tidak bisa menggugurkan hal-hal yang telah engkau yakini. Maka ini bahagian dari hal-hal yang penting untuk kita perhatikan. Sama halnya engkau salat, tiba-tiba datang was-was, apakah kentut atau tidak? Selama engkau tidak yakin bahwa dirimu kentut atau tidak, masih ada keraguan di situ, engkau hanya ragu, belum yakin, tidak ada juga suara dan tidak ada juga bau, maka jangan tinggalkan salat. Lanjutkan salatmu sampai benar-benar engkau selesai darinya. Kecuali was-was itu tiba di pertengahan salat dan engkau yakin seyakin-yakinnya ini tadi ada angin yang keluar. Karena keyakinanmu ini maka telah membatalkan wudumu. Maka kaidahnya keyakinan tidak boleh digugurkan kecuali dengan keyakinan. Keyakinan tidak gugur dengan keraguan. Keyakinan tidak gugur dengan keraguan. Keyakinan itu dapat gugur dengan keyakinan juga. Ini kaidahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada semuanya. Lanjutan dari faedah hadis ini kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Adapun pertanyaan-pertanyaan itu akan kita jawab insyaallah tabaraka wa taala di majlis yang kedua. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.